Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya akan memberikan tutorial cara untuk menginstal ini ya, Node Glacier yang baru ini, yang sedang hype atau lagi ramai ya. Untuk tutorialnya ada dua. Kalian bisa menggunakan binary file atau menggunakan Docker. Nah, kalau untuk Docker one run command ya. Jadi satu command ini tuh kalian tinggal cukup masukin private key-nya udah langsung selesai atau running ya. Oh iya, perlu diingat juga sebelumnya kalian perlu di sini setelah saya baca-baca untuk speknya direkomendasikan menggunakan RAM 4 dan CPU 2 core atau minimum recommendation-nya dengan satu core dan 2 GB RAM. Untuk speednya minimal itu 4 MB ya. Nah, di sini apa namanya? Untuk ininya tutorialnya ada juga ya, bisa langsung dibaca di sini atau kalian juga bisa ikutin punya aku ya. Di sini saya akan menggunakan tutorialnya untuk ini ya, menggunakan Docker ya. Nanti di next kesempatan aku menggunakan Linux CLI atau menggunakan binary filenya ini ya. Selain itu juga yang perlu diperhatikan kita harus memerlukan ini ya, apa namanya? Token OpenBNB ya. Sebelumnya aku udah ini juga udah masukin tadi minta di voucher ya. Kalian bisa klaim di sini BNB chain org.en testnet voucher. Nah, nanti masukin aja address kalian nanti udah bisa ya. Selanjutnya tinggal dilakukan di bridge aja ya untuk jadi dari Binance Smart Chain ke OpenBNB testnet ya. Nah, kita connect wallet dulu. Kebetulan ini belum di ini ya, belum di apa namanya? Belum di bridge. Jadi kita perlu bridge dulu ya. Nah, aku ada 0,1. Kita ada semuanya aja ya. Kita depositkan. Ya, kalau sudah ini tinggal menunggu dari jaringannya aja sih harusnya. Nih, statusnya masih pending. Nah, kalau kalian running menggunakan Docker, nah ya, Docker ya di sini. Yang Docker ini. Nah, kalian perlu tinggal ambil ini kalian aja, apa namanya? Private key kalian ya. Caranya gimana, Bang, ambilnya? Caranya dengan ini, pencet titik 3, akun detail. Nah, show private key. Nah, terus kalian masukin password kalian. Nah, setelah itu kalian diklik aja ditekan ya. Nanti dia akan memunculkan apa namanya sih private key-nya itu sendiri. Nah, jadi di sini yang tulisan your private key. Nah, ini diganti dengan private key punya kalian. Nah, nanti aku bakalan apa namanya? Ini running ini ya. Bakalan diisi private key-nya. Ya, nah selanjutnya untuk step selanjutnya ini maaf ya ada miskomunikasi soundnya terputus. Ya, kita buka server kita terlebih dahulu, kita login, tunggu. Nah, setelah itu kita masuk dulu ya ke dalam root karena di sini butuh hak akses root ya. Nah, ini dimasukin passwordnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita memerlukan user baru ya. Di sini saya untuk menginstal node setiap node itu biasanya saya pakai user baru sih. Nah, ini bisa diikutin atau enggak itu opsional ya. Pertama-tama masukkan komen add user, nama usernya ini bebas. Dimasukin passwordnya untuk user tersebut. Nah, setelah itu kita masukkan passwordnya kembali. Nah, ini tekan enter aja. Nah, selanjutnya kita memberikan hak user akses ya kepada si user Glacier ya. Hak akses tersebut namanya sudo di sini. Nah, biar bisa menjalankan sudo apt update dan lain-lain.
Ya, jika sudah kita memerlukan hak akses namanya Docker ya. Nah, di sini Docker itu biar kita bisa menjalankan namanya, dengan komen Docker PS, Docker Images, dan Docker yang lainnya ya. Nah, setelah itu kita, melakukan masuk ke dalam user si Glacier tersebut ya. Nah, setelah masuk ke user Glacier, kita tes dulu ya untuk ininya, komen Docker-nya dengan cara Docker PS. Nah, ini kalau sudah seperti ini berarti Docker-nya udah, terinstall ya dan sudah bisa menggunakan komen Docker ya. Nah, untuk selanjutnya kita perlu memasukkan ini ya, kita perlu memasukkan private key ya, di mana kalian tinggal, komen aja, tinggal masukkan aja private key kalian ke dalam, apa namanya, notepad, terus kalian copy paste. Di sini saya ambil dulu private key-nya dan saya juga udah menyiapkan akun testing ya buat, percobaan. Klik akun detail, kemudian show private key, kemudian masukkan password kalian, kemudian tentukan, nah dan selanjutnya di-copy, setelah di-copy, di-paste ke dalam notepad-nya ya, biar gampang nanti tinggal copy paste aja. Nah, kalian di-copy aja, copy semuanya. Nah, setelah itu tinggal di-copy paste aja di servernya. Nah, selanjutnya ada error ini perlu ini ya, perlu kita cek lagi. Kita cek dulu Docker PS apakah udah running atau belum. Ah, belum ya ternyata. Yang copy paste. Nah, dia otomatis melakukan mendownload image ya yang belum ada jadi ada ya. Nah, untuk Docker stop itu dia memberhentikan Docker yang udah ada ya. Nanti eh, selanjutnya untuk Docker RM ini dia menghapus namanya ada Docker Glacier Verify. Nah, dia bakalan kalau udah ada dia bakalan menghapus. Selanjutnya dia bakalan menghapus image juga ya. Kalau udah ada nanti dia bakalan menghapus juga ya. Nah, dan selanjutnya yang kedua ini dia bakalan, melakukan update ya, otomatis mendownload Docker Glacier dengan versi kedua ya, karena kalau yang versi pertama itu udah tidak update ya. Nah, kita cek di sini juga kita cek udah running juga Docker-nya untuk mengeceknya masukkan Docker, eee, Glacier verifies, Docker logs. Nah, ini seperti ini contoh logs-nya ya. Nah, kita tambahkan Docker app biar nanti logs-nya itu secara real time ya, secara apa namanya, lifetime gitu. Nah, ini dari logs-nya, selanjutnya kita perlu melakukan pengecekan ya, apakah sudah aktif atau belum. Kita buka terlebih dahulu linknya. Nah, setelah itu kita connect wallet, terus connect-kan walletnya, tinggal accept dan running, kemudian cek. Nah, data.phone ini kemungkinan antara ini belum nge-sync ya atau belum selesai atau bisa address kita belum di-add ke address whitelist ya gitu. Tinggal ditunggu aja update-nya ya nanti di sini. Makasih banyak.